Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Di sebuah lorong panjang dengan dominasi warna putih bersih, ketiga gadis sedang berjalan beriringan sambil membawa buah dan bunga. Kepala ketiganya celingukan mencari kamar rawat seseorang. "Ini bener kan kamarnya?" tanya Devi begitu tiba di depan sebuah kamar. Iya, yuk masuk," ujar Bunga. "Permisi Om," seru ketiganya dengan suara lirih takut mengganggu. Kalian." Bagas yang sudah jauh lebih baik tersenyum hangat menyambut kedatangan sahabat dari anaknya. "Gimana kabarnya Om?" tanya Devi sambil meletakkan buah ke nakas. "Alhamdulillah baik," sahut pria yang tampak semakin tua dari terakhir kali mereka bertemu. "Widih, keren banget ruangannya Om. VIP ya. Kira-kira berapa duit nih Om?" tanya Devi dengan mata takjub melihat ruang rawat inap ayah Vio yang sangat mewah. Sepengetahuan Devi, keluarga Vio tidak sekaya ini. Namun gadis itu memilih mengedikkan bahunya, mungkin untuk urusan kesehatan dan keselamatan ayahnya. Vio memilihkan rumah sakit dan ruangan terbaik. "Ini dibantu temen kok," sahut Bagas santai. Naya celingukan. "Oh ya Om, Vio mana? Dia nggak jagain hari ini." Bagas menggeleng. "Vio di rumah aja bantuin Aga jualan di kedai." Bunga duduk di kursi sebelah ranjang Bagas. "Vio sama Aga kan udah nikah ya Om. Kok bukannya honeymoon, mereka malah disuruh jualan bakmi sih?" protesnya. "Iya, Om nggak pengen punya cucu apa?" Pertanyaan dari Naya kali ini membuat Bagas segar bugar. Matanya berbinar cerah dengan lampu-lampu ide yang menyala terang di dalam kepalanya. "Ya pengen dong, masa nggak pengen cucu, apalagi yang gemoy." Pekiknya penuh dengan semangat. Tiba-tiba Bagas menyeringai, membuat ketiga gadis itu mengerutkan keningnya bingung. "Om kenapa?" Devi memberanikan diri untuk bertanya. "Om punya ide berlian, tapi kalian mau nggak bantuin Om?" Mata Bagas menyorot ketiga gadis itu satu persatu. "Bantuin apa?" Naya bertanya dengan rasa penasaran. "Bantuin jebak Vio sama Aga supaya mereka bisa honeymoon, terus pulang bawa calon bayi yang kecil, imut dan lucu." Bagas mulai tersenyum jahat. "Gimana nih guys, kita bantu nggak?" tanya Devi. "Bantu dong," sahut Naya dengan semangat. "Gimana menurut lo?" Mata Devi tertuju ke arah Bunga. "Pakai nanya lagi, gaslah." Devi kembali mengunjungi kedai bakmi. Kedatangannya kali ini ia tidak akan merayu Aga. Gadis itu sudah mengaku tobat mengganggu suami orang. Namun kali ini ia memiliki tujuan mulia, yaitu membuat pasangan suami istri yang sedang perang dingin, atau lebih tepatnya Vio yang sedang merajuk, agar bisa mesra dan hangat layaknya pengantin baru pada umumnya. "Bakmi satu, sama es teh manis satu," seru Devi menghampiri Aga. "Oh iya, tunggu sebentar ya." "Sip." Lantas Devi melambaikan tangannya ke arah Vio, agar gadis itu duduk di mejanya untuk menemaninya makan. Berhubung kedai mulai sepi lantaran jam makan siang sudah terlewati, akhirnya Vio yang duduk di meja kasir beralih ke meja Devi. "Kesini lagi lo?" tanya Vio sedikit judes. Pasalnya ia masih kesal dengan ketiga sahabatnya yang mendadak beralih membela Aga. Alih-alih membela dirinya yang merupakan sahabatnya dari dulu. "Dih judes amat bu," Devi membalas dengan candaan. "Gue masih bete ya sama lo gara-gara kemarin." Devi tiba-tiba mencubit pipi Vio gemas. "Iya sorry." Vio memberontak lantaran kesal pipinya diunyel-unyel. "Ih lepasin."
Begitu terlepas, Vio melipat kedua tangannya di depan dada dengan wajah ditekuk. "Cemberut, jelek lo," ledek Devi. "Makasih," ujar Devi begitu pesanannya sudah datang. "Kok dianterin sendiri? Emang Fatah kemana?" tanya Devi saat Aga sendirilah yang mengantarkan pesanan Devi. Lagi cuci piring di belakang. Aga memberikan senyuman tipis lalu kembali lagi ke tempatnya semula. Gara-gara kejadian tempo hari, kini Devi sudah mengenal Fatah. Dan ia berjanji tak akan ada lagi yang namanya kesalahpahaman di antara mereka. Vio tersenyum meledek. "Nanyain Fatah lo suka sama dia?" "Ya enggak lah," sahutnya cepat. "Terus sukanya sama yang ono?" Vio menunjuk Aga dengan bibirnya yang dimonyongkan. "Gue bukan pelakor ya, udah tobat gue." "Masa?" Vio menatap ragu sahabatnya itu. "Emang lo nggak cemburu kalau gue suka sama yang ono?" Devi balas meledek Vio. "Ya enggak lah," sahut Vio pura-pura tak peduli. "Masa?" Devi tersenyum meledek. "Makan tuh bakminya, entar keburu dingin lagi." Vio mulai mengalihkan topik pembicaraan. Senyum Devi semakin lebar. Ia kenal betul sifat sahabatnya yang satu ini luar dalam. Tingkahnya sangat mencurigakan. Sepertinya Vio memang sedang cemburu. Devi ingin mengetesnya sebentar. "Gak, kok bakminya keasinan sih?" protesnya begitu suapan mie masuk ke dalam mulutnya. Sontak saja Aga sang juru masak terkejut. Dari awal ia belajar membuat bakmi, baru kali ini bakmi buatannya keasianan. Cepat-cepat pria itu mendekati Devi dengan wajah panik. "Biar aku ganti." Aga hendak mengambil mangkok tersebut. "Nih, kalau nggak percaya." Tanpa terduga, ternyata Devi mengambil sumpit lain lalu menggunakannya untuk menyuapi Aga di depan mata Vio. Aga yang panik makanannya keasinan, tanpa sadar menerima suapan dari Devi. Sementara wajah Vio berubah merah dengan pipi menggelembung, mulut tertutup rapat. Tangannya ia lipat di depan dada dengan nafas memburu. Tak lupa matanya melotot lebar. Ketegangan di wajah Aga mulai memudar. "Nggak keasinan kok." Mulutnya masih asik mengunyah bakmi dari suapan Devi. "Oh, mungkin tadi ngaduknya kurang rata," ujar Devi dengan santainya. Aga seperti merasakan aura gelap, begitu menoleh ke samping, barulah ia sadar kalau ada istrinya di sana. "Dek." Aga meneguk salivanya dengan susah payah, namun ia berhasil mengendalikan ekspresi wajahnya. Vio yang mulai tak bisa menahan api cemburu langsung berdiri dan angkat kaki dari sana. "Vio, tunggu, aku bisa jelasin." Aga berusaha mengejar, namun tangannya dicekal oleh Devi. Akhirnya Aga menatap tajam tangan yang mencekalnya, lalu beralih menatap wajah Devi. "Jangan menggodaku," ujarnya dengan nada dingin. "Oh, iya sorry." Buru-buru Devi melepaskan tangannya dari tangan Aga. "Enggak, bukan gitu. Vio, kalau lo kejar, dia bakal makin gak sadar kalau sebenarnya dia udah jatuh cinta sama Elo." Devi berusaha menjelaskan. Kening Aga berkerut dalam. "Lo barusan mau minta maafkan sama Vio?" tebak Devi. Lo salah besar. Emang lo nggak nyadar apa, kalau Vio tadi cemburu? Kalau cemburu tandanya apa coba? Tandanya dia udah jatuh cinta sama lo. Lo jangan buru-buru minta maaf, lo jangan terus-terusan yang ngejar-ngejar dia, sekali-kali biar Vio yang ngejar lo. Dengan cara terpaksa atau sukarela. Caranya lo harus hancurin tembok gengsinya Vio dulu. Emang rasanya sakit sih buat dia, tapi lo jangan goyah. Biarin dia ngerasain sakit saat ngeliat lo sama cewek lain. Kalau dia suka sama lo, harusnya dia runtuhin gengsinya yang segede gunung itu. Dan satu lagi,
Alih-alih minta maaf, lo harus ngomong sama dia, nyadarin dia, kalau dia udah jatuh cinta sama lo. Tapi kalau dia masih gengsi, lo ngomong aja masih banyak cewek yang mau sama lo, ungkap Devi panjang lebar. Aga menganggukkan kepalanya tanda setuju dan akan mempraktekkannya. Oh iya, gue sama teman-teman gue mau ngajak lo buat kerja sama. Aga menatap Devi dengan serius. Kerja sama apa? Devi membisikkan sesuatu ke telinga Aga, hingga pria itu tersenyum miring. Boleh juga idenya. Devi mengacungkan jempolnya dengan ekspresi puas. Mulai malam ini Vio bukan lagi seorang gadis, melainkan seorang wanita seutuhnya. Beberapa lama kemudian, kamar itu seperti kapal pecah. Vio telentang sambil menutupi sebagian tubuhnya dengan selimut, matanya terbuka lebar, sementara Aga sudah tidur pulas. Ternyata benar kata emak Kemak, suami kalau abis ngecas langsung molor. Gumamnya kesal lantaran ia menahan rasa tidak nyaman di pusatnya, sementara suaminya enak-enakan tidur. Ih nyebelin. Vio memukul Aga yang tidur nyenyak untuk menyalurkan kekesalannya. Keesokan harinya Vio membuka matanya perlahan karena terganggu dengan kecupan-kecupan yang mendarat di pipinya. Dan wajah sumringah suaminya lah yang langsung masuk ke dalam indera penglihatannya. Selamat pagi sayang, sapa Aga dengan wajah segar sehabis mandi. Vio malah menarik kembali selimut yang membungkus tubuhnya hingga tertutup sempurna. Loh kok tidur lagi? Aga menarik selimutnya dengan pelan. Ayo bangun, mandi dulu. Nanti masih ngantuk, rengeknya tak rela bangun dari tidur nyenyaknya. Mandi air anget ya, bujuk Aga. Atau mau aku mandiin? Aku bisa mandi sendiri, udah sana kamu pergi, ujar Vio sambil mendorong suaminya menjauh. Nih handuknya, kamu pasti malu kan jalan ke kamar mandi. Tanpa diberitahu nyatanya Aga sudah tahu kalau istrinya pasti malu. Makanya ia sudah menyiapkan handuk agar Vio bisa ke kamar mandi tanpa harus melilitkan selimut yang tebal itu ke tubuhnya. Vio mengambil handuknya dengan cepat dan segera melilitkannya. Mau aku gendong? Nggak usah, sahut Vio sewot. Namun begitu berjalan satu langkah ia langsung meringis. Aga dengan sigap menggendong istrinya menuju ke kamar mandi. Jadi orang tuh nggak usah gengsian. Masih untung, punya suami yang mau bantuin. Di luar sana banyak loh para suami yang gak peduli sama istrinya. Vio mendengus. Perasaan waktu di Jakarta kamu gak banyak omong, penurut terus baik. Pas di sini, keluar deh aslinya, sindir Vio. Bukannya tersinggung Aga malah menyeringai. Ternyata diem-diem kamu merhatiin aku ya? Enggak, sahut Vio cepat. Bertepatan dengan Aga menurunkannya di kamar mandi. Udah sana pergi, usir Vio saat melihat Aga masih berdiri di tempat semula. Kamu yakin gak butuh orang buat gosok punggung kamu? Enggak, sana pergi. Ya udah, aku tunggu di luar. Akhirnya Aga keluar juga dari kamar mandi. Setelah sarapan, Aga langsung membawa Vio ke tempat spa. Awalnya Vio menolak lantaran malu tubuhnya terdapat bercak merah akibat perbuatan suaminya. Nggak mau, malu, tolak Vio. Padahal biasanya ia paling suka melakukan spa, apalagi di saat tubuhnya pegal-pegal karena ulah suaminya semalam. Ngapain malu? Orang-orang juga tahu kita lagi honeymoon di sini. Nggak, pokoknya aku nggak mau, malu. Kalau gitu, aku yang pijitin kamu gimana? Mata Vio melotot tajam ke arah suaminya. Nanti bukannya memijat dengan benar, yang ada malah berbuat lagi. Kenapa? Aku bisa mijit kok, ujar Aga dengan memasang wajah polosnya. Mending aku dipijit mbaknya aja, daripada dipijit kamu, sahut Vio dengan nada judes.
Suasana di tempat spa juga tak kalah indah. Pemandangan yang langsung menghadap ke laut dengan suara deburan ombak yang terdengar jelas membuat siapa saja pasti merasa tenang. Ditambah lagi dengan angin sepoi-sepoi yang berembus dengan perlahan. Awalnya menolak, akhirnya Vio malah ketagihan saat dipijat. Badannya yang tadinya remuk redam perlahan-lahan rileks, dan pegal-pegalnya hilang entah kemana. Ia begitu menikmati setiap treatment yang disediakan. Selesai treatment, Aga memutuskan membawa Vio ke kandang kuda. Di sana tiba-tiba Vio bersembunyi di punggung Aga karena takut saat berhadapan langsung dengan kuda yang akan ia naiki. "Ayo pegang, jangan takut. Kalau kamu takut, nanti kudanya nggak nyaman. Karena biasanya kuda itu bisa rasain perasaan orang yang naikin dia." "Elus-elus dulu badannya," ujar Aga sambil mengambil tangan Vio dan menuntunnya untuk mengelus badan kuda dengan lembut. Lama-lama Vio mulai tidak setakut tadi, ia malah senang dan menikmati mengelus bulu kuda yang lembut. Akhirnya Vio dan Aga menunggangi kuda di sepanjang bibir pantai dibantu oleh seorang pria yang memegangi tali kekang. Senyum Vio semakin lebar, padahal ini pengalaman pertamanya menunggang kuda. Namun ia sangat menikmatinya. Setelah puas menaiki kuda, Vio duduk-duduk santai di pasir pantai dan menjadikan selembar kain sebagai alasnya. Aga ingin ikut duduk di samping istrinya namun segera diusir. "Duduk di sana kan bisa, kenapa harus nempel-nempel sih?" usir Vio kesal karena tingkah suaminya yang selalu ingin menempel padanya seperti perangko. "Kan kita lagi honeymoon, masa pengantin baru jauh-jauhan?" Aga tersenyum sambil menggerakkan kedua alisnya naik turun menggoda sang istri. "Tukang maksa," gerutu Vio. "Tapi suka kan?" goda Aga. "Enggak." Vio berdiri dan melangkah menjauh. Setelah kepergian Vio, tiba-tiba beberapa gadis muda yang hanya memakai bikini mendekati Aga. Sepertinya mereka meminta bantuan Aga untuk memotret mereka. Tidak bisa menolak, akhirnya Aga membantu mereka tanpa berpikir macam-macam. Sementara itu, Vio menatap suaminya dengan tatapan kesal. Ia melipat kedua tangannya sambil mengetuk-etukkan kakinya ke pasir. "Dasar cewek-cewek genit," gerutu Vio masih setia memperhatikan dari jauh. Terlihat Aga langsung pergi setelah memotret gadis-gadis itu. Ia kembali menghampiri istrinya. "Kenapa? Cemburu ya?" tanya pria itu dengan ekspresi menyebalkan. Vio memilih duduk dan mengacuhkan suaminya itu. Aga pun ikut duduk di samping istrinya sambil menggenggam tangannya. "Ngomong aja kalau cemburu, nggak usah gengsi." "Siapa yang gengsi? Ya udah, kalau gitu aku ke cewek-cewek itu lagi," pancing Aga. "Nggak usah genit ya," ujar Vio penuh peringatan. Aga tersenyum senang. "Iya sayang, aku nggak bakal genit-genit kok." Tiba-tiba Aga meletakkan kepalanya di pangkuan Vio, lalu menempelkan telinganya di perut sang istri. "Hai anakku sayang, ini papa," ujarnya memancing kerutan di dahi Vio. Plak, tanpa segan-segan Vio memukul kepala suaminya. "Baru juga semalam, masa udah jadi, otakmu itu tolong dipakai dong." Aga mendongak dengan tatapan polos. "Oh, belum jadi ya?" "Ya, iyalah, baru juga sekali, emang bisa langsung jadi apa? Dasar aneh." Aga tersenyum lebar. "Kalau gitu kita coba lagi ya nanti malam." "Enggak, aku orangnya nggak gampang nyerah. Kalau sekali masih belum jadi, aku bakal coba berkali-kali." "Gimana? Oke nggak?" Vio bergidik ngeri. Begitu mendengar pembicaraan Aga dan Vio, gadis-gadis seksi yang hendak mendekati Aga kesal dan memilih pergi dari sana. Dan benar saja, setelah malam pertama kemarin, Aga kembali mengajak Vio bergulat malam-malam.
Wanita itu tentu saja tidak berdaya oleh rayuan dan cumbuan sang suami. Sampai-sampai liburan mereka di Sumba lebih dari seminggu. Alhasil kulit Vio menghitam. "Ih, dekil banget gue," gerutu Vio kesal saat bercermin. "Bukan dekil, tapi tan skin. Kulit kayak gitu tuh yang biasanya dicari sama bule-bule," sahut Aga di ambang pintu kamar istrinya. Ia melipat kedua tangannya di depan dada dengan lengan bersandar di kusen pintu memperhatikan istrinya yang lenggak-lenggok di depan cermin memperhatikan tubuhnya yang menghitam. Ternyata pria itu belum pergi dari kamar istrinya sehabis membawakan koper. Bahkan pria itu diam-diam meletakkan tas ranselnya di kamar tersebut. Wanita itu menoleh karena baru sadar kalau pria itu belum pergi juga dari kamarnya. "Ngapain masih di situ?" "Oh ya lupa," ujar Aga. Bukannya pergi, Aga malah masuk lebih dalam ke kamar Vio. Bahkan menjatuhkan tubuhnya ke ranjang yang penuh dengan boneka. "Bukan itu maksud aku," ujar Vio kesal. Wanita itu pikir kehidupannya akan kembali normal saat ia pulang dari liburan. Yaitu ia tidur di kamarnya sementara Aga tidur di kedai. "Kamu ngapain tidur di sini?" Vio berkacak pinggang sambil memelototi suaminya. "Lah terus aku tidur di mana?" "Di kamar kamulah, kamu kan punya kamar sendiri," sahut Vio. "Aku suami kamu, kalau kamu tidur di sini berarti aku juga tidur di sini. Dan sebaliknya, kalau aku tidur di kedai, berarti kamu juga harus tidur di kedai." "Gimana? Nggak bisa gitu dong," protes Vio tak terima. "Emang kamu pikir aku bakal ngalah lagi kayak dulu? Ingat ya, aku suami kamu. Lagian mana bisa aku tidur tanpa kamu," ujar Aga tak mau kalah. "Ayo lepas semuanya. Sama yang ini juga." "Iya semuanya." Desi mengerit tak suka saat melihat gorden kamar tamunya yang telah usang. "Ini taruh mana, Ma?" Cika bertanya setelah berhasil membantu Big Tuti melepas gorden yang mamanya suruh. Desi menoleh. "Buang aja deh, udah buluk gitu." "Ini sih masih bagus Bu," sahut Big Tuti sambil merenggangkan gorden yang baru 1 tahun dibeli itu. "Keadaannya tentu saja masih sangat bagus. Kalau kamu mau, ambil aja Big," ujar Desi enteng. "Makasih Bu," sahutnya sumringah. "Ma, tumben kamar tamu dirombak." Cika memasang sprei yang baru sambil menatap mamanya dengan rasa penasaran. Kamar yang telah lama kosong itu tiba-tiba saja dirombak dan dibersihkan sampai kinclong. Bahkan beberapa perabotan baru ditambahkan. "Pak Bagas mau tinggal di sini sayang," sahut Desi yang tengah sibuk mengecek isi kamar. "Jangan sampai ada barang yang kurang." "Sampai kapan? Cuma sementara kok sayang," ujar Desi seraya mengecup kening Cika sambil berjalan keluar. "Big Tuti, tolong beli bantal lagi. Sama inget baik-baik makanan apa aja yang nggak boleh Pak Bagas makan," teriak wanita paruh baya itu dengan hebohnya sambil menyusul Big Tuti ke dapur. Cika sampai geleng-geleng kepala. Hanya karena besannya hendak menginap di sini, tapi kehebohan mamanya tampak berlebihan. Seakan-akan yang hendak menginap di rumahnya adalah seorang presiden. Gadis itu menatap kamar tamu itu dengan puas. Bersih dan wangi. Tugasnya sudah selesai, tinggal mengangkat kardus berisi barang-barang yang tidak terpakai. Begitu berjongkok, ia mendapati seekor kecoa terbang ke arahnya. Sontak Cika berteriak hingga tersungkur ke belakang saking takutnya. Begitu membuka mata ia melihat hewan menjijikan itu tengah terpojok, di mana di sisi kanannya tembok, sementara di sisi kirinya lemari. Dengan mengendap-endap dan perasaan takut Cika mendekat. Tak lupa tangannya meraih kemoceng di dalam kardus lalu ia jadikan senjata.
Dengan menggunakan kemocengnya ia memukulkannya dengan membabi buta. Namun kecoa itu tampak gesit berlari masuk ke belakang lemari. Gadis itu tampak belum puas. Ia harus membasmi hewan menjijikan itu sebelum membuat mamanya terkena serangan jantung. Kakinya melangkah keluar kamar mencari obat pembasmi serangga. Begitu mendapatkannya, ia langsung kembali ke tempat tadi. Ia hendak menyemprotkan pembasmi serangga ke belakang lemari. Namun begitu ia menggeser lemari itu untuk mencari keberadaan kecoa tadi, ia justru menemukan sebuah ruangan rahasia. Ruangan itu tampak gelap, meski sedikit terbatuk. Cika memutuskan masuk ke dalam. Senter di ponsel pun dinyalakan. Ia menemukan sebuah ruangan yang tidak terlalu luas, berdebu dan banyak sarang laba-laba. Mungkin sekitar 3 kali 1 meter, ruangan itu memanjang dan sempit. Terdapat sebuah rak berisi buku yang cukup banyak. Tentu saja gadis itu tidak tertarik sama sekali dan hampir keluar ruangan. Namun ia kembali menoleh dan memusatkan cahaya senternya ke arah kotak kecil yang terdapat di paling ujung rak. Ia melangkah mendekat dan menyentuh kotak itu dengan penasaran. Ia ingin tahu apa yang ada di dalamnya. Namun sayangnya ada sebuah gembok yang terkunci. Cika mengedarkan pandangannya mencari-cari kunci dari gembok itu. Hampir 15 menit ia mencari, tapi hasilnya nihil. Bukannya kunci yang ia temukan, yang ada ia malah batuk-batuk karena ruangan itu sangat pengap dan berdebu. Akhirnya Cika membawa kotak kecil itu ke dalam kamarnya. Ia hempaskan tubuhnya ke ranjang, tangannya mengangkat kotak itu tinggi-tinggi. Tubuhnya memutar hingga berubah posisi menjadi telungkup dengan kaki yang digerak-gerakkan sambil mengamati kotak kecil misterius itu. Sesekali ia mengocoknya untuk mengetahui apa yang ada di dalamnya. Hanya ada suara benda kecil yang berbenturan dengan dinding kotak tersebut. Apa sih isinya? Keningnya berkerut dalam. Rasa penasarannya harus terkubur dalam-dalam akibat tak menemukan kuncinya. Sementara itu di tempat lain, Bagas mengumpulkan ketiga sahabat anaknya, hanya saja masih kurang 1 orang lagi. "Maaf Om, aku terlambat." Tiba-tiba Devi masuk ke kamar inap Bagas dengan napas terengah-engah. Naya dan Bunga menatap Devi sambil menggelengkan kepala. Keduanya sudah tak heran lagi dengan kebiasaan temannya yang satu itu. Pokoknya jangan pernah percaya waktu Devi bilang sudah di jalan. Karena kenyataannya saat itu juga ia masih berada di atas kasur. Apalagi kemarin ia mengaku memiliki rencana menonton drama Korea sampai larut malam. Alhasil ia bangun kesiangan. "Ada apa Om?" tanya Devi penasaran. Pasalnya tadi pagi ia ditelepon agar datang ke rumah sakit. Padahal nyawanya saja belum terkumpul sempurna. Tapi ia terpaksa datang meski terlambat. "Jadi gini, alasan Om manggil kalian semua karena Om mau ngasih tugas kalian buat nyari tahu sesuatu." Pria tua yang semakin terlihat sehat itu menatap ketiga sahabat anaknya dengan tatapan serius. "Hari ini Vio sama Aga pulang kan?" tanyanya. "Iya Om," sahut Devi. "Kira-kira rencana kita gagal atau berhasil?" Bagas melipat kedua tangannya di depan dada. "Aku yakin 100% rencana kita berhasil Om," sahut Devi begitu yakin. Mengingat Vio juga sebenarnya menaruh perasaan kepada suaminya. Hanya saja ia terlalu gengsi dan ketakutan berlebihan, akibat masa lalu Aga yang merupakan seorang mantan narapidana pembunuhan. "Kalau aku nggak yakin berhasil sih Om," orang Vio ngamuk-ngamuk, timpal Bunga. Tatapan mata semuanya tertuju ke arah Naya, menunggu pendapat dari gadis itu. "Aku nggak tahu, kita tanya langsung aja yuk," ajaknya. Devi berdecak, "Yang ada kita langsung kena sembur. Terus cucu Om gimana dong? Jadi apa enggak?"
Bagas kembali murung. Umur sudah semakin tua tapi keberadaan sang cucu belum kelihatan hilalnya. Hari ini kan Om udah dibolehin pulang, nanti di rumah Om tanya aja ke Vio, usul Bunga. Enggak, ujar Bagas tegas. Ia tidak mau mengganggu pengantin baru. Makanya ia sudah berdiskusi dengan besannya agar dibolehkan tinggal sementara di rumah mereka. Gimana kalau kalian cari tahu keadaan Vio sama Aga di rumah? Tidur masing-masing aja kayak dulu, ujar Vio sambil menggendong tas milik suaminya, sementara tangannya menarik tangan Aga agar angkat kaki dari kamarnya. Nggak mau, maunya tidur sama kamu, sahut Aga keras kepala. Kalau kamu nggak mau keluar dari kamar, aku bakal buang tas kamu ke jendela, ancam Vio. Buang aja, sahut Aga dengan santainya. Pria itu malah memeluk salah satu boneka milik Vio dengan erat sambil menatap sang istri dengan senyuman manis. Aku nggak main-main loh, ancam Vio dengan nada serius. Aga mengangguk, cintaku juga nggak main-main sama kamu. Pret, Aga tertawa renyah hingga matanya menyipit. Vio membawa tas suaminya ke arah jendela yang terbuka. Keluar nggak? Kalau nggak tasnya beneran aku buang nih. Vio kembali mengancam. Dan benar saja, tak lama kemudian Vio benar-benar menjatuhkan tas suaminya keluar jendela. Gedebuk, au. Suara benturan keras dari tas itu disusul dengan suara pekikan seseorang. Karena penasaran akhirnya Vio melongokkan kepalanya ke bawah. Dan betapa terkejutnya ia saat menemukan ketiga sahabatnya tengah terduduk di tanah sambil memegangi kepalanya seraya meringis kesakitan. Sorry, pekik Vio dari jendela. Ketiga sahabatnya hendak kabur begitu melihat Vio, hingga membuat Vio berteriak kencang. Jangan lari kalian, sambil menunjuk ketiganya. Tak memedulikan keberadaan Aga, Vio langsung berlari kencang mengejar ketiga sahabatnya yang telah berhasil menjebaknya bersama Aga di Sumba. Ketiganya lari kocar-kacir namun berhasil ditangkap oleh Vio dan dikumpulkan di ruang tamunya. Duduk berdempet-dempetan dengan pandangan kompak ke arah bawah, ketiga gadis itu tampak ketakutan berhadapan langsung dengan Vio. Sementara itu, Vio berjalan mondar-mandir sambil berkacak pinggang, menatap penuh dendam ke arah sahabatnya yang telah tega menjebaknya, sampai membuatnya kehilangan keperawanannya. Ternyata kalian berani juga datang ke sini. Kenapa nomor kalian tiba-tiba nggak aktif waktu gue di Sumba? Brak, Vio menggebrak meja dengan kuat. Ketiganya sampai menggigil ketakutan. Siapa yang mau jawab? Ketiganya masih kompak diam. Gara-gara kalian semuanya, gue udah nggak perawan ting-ting lagi, tahu nggak? Apa? Ketiganya kompak mendongakkan kepala menatap Vio. Namun tak lama kemudian mereka saling pandang lalu menjerit heboh. Ternyata rencana mereka berhasil. Terus gimana rasanya Vi? Celetuk Devi dengan sumringah. Apanya? Tiba-tiba pipi Vio bersemu merah. Ehem-ehemnya, sambung Devi semakin histeris. Eits, nggak ada, teriak Vio yang sadar kalau barusan ia keceplosan. Cerita dong Vi. Iya, gue penasaran banget, pasti seru ya. Gimana? Aga mainnya oke nggak? Sakit nggak? Ketiga sahabat Vio semakin heboh. Mereka ingin tahu bagaimana kejadiannya sampai membuat Vio kehilangan kesuciannya. Mereka yang penasaran langsung menyerang Vio dengan berbagai pertanyaan. Sementara itu Aga mengamati istri dan sahabatnya yang tengah heboh dari anak tangga sambil tersenyum lembut. Vio yang gagal mengusir Aga dari kamarnya akhirnya pasrah. Ia membiarkan suaminya itu berbaring di ranjangnya sambil memeluk boneka kesayangannya. Sementara itu ia memilih untuk menonton drama Korea dari laptopnya di sebelah sang suami.
Aga tampak ikut menonton drama Korea bersama istrinya. Apalagi ada adegan romantis antara pasangan suami istri di dalam drama tersebut. Sontak saja Aga melirik Vio. Setiap hari nonton drama Korea tapi kenapa nggak dipraktekin sih ke suaminya? Vio melirik suaminya dengan tatapan kesal. Ih, apaan sih? Aku juga pengen kali disayang sama istri, dipeluk, dielus-elus, sama dicium juga kayak dia, sindir Aga. Vio akhirnya memindahkan laptopnya yang masih menyala dari pangkuannya ke atas nakas. Lalu menepuk pahanya yang telah kosong. Ya udah sini, ujar Vio. Senyum Aga pun merekah. Ia lempar jauh-jauh boneka yang sedari tadi ia peluk lalu beralih ke pangkuan istrinya yang tak kalah empuk dengan boneka tadi. Ia merebahkan kepalanya di sana dengan nyaman. Mana elus-elusnya? Vio menuruti permintaan Aga, tangannya dengan lembut mengelus kepala suaminya. Saking nyamannya sampai membuat mata Aga terpejam menikmati belayan lembut istrinya. Ciumnya mana? Kok ngelunjak? Kamu nggak lihat aku lagi apa? Kalau gitu aku aja yang cium. Aga membuka mata. Tiba-tiba saja tangannya mendorong kepala Vio dari belakang hingga menunduk, sampai bibir mereka bertemu. Vio menjauhkan diri sebelum semakin panas dan merembet ke adegan dewasa. Kamu gimana sih? Aku mau nonton drama Korea, kalau kamu lanjut terus, yang ada kita yang ditonton sama mereka. Vio melirik laptopnya yang masih menyala. Aga terkekeh geli melihat istrinya mengomel dengan napas tersengal-sengal. Gimana ya rasanya dimasakin sama istri? Aga menatap layar laptop yang memperlihatkan seorang suami makan dengan lahap masakan istrinya. Nggak usah nuntut, terima apa adanya aja. Siapa suruh nikah sama aku? Kan kamu tahu sendiri aku nggak bisa masak. Tapi kan aku pengen suatu saat nanti aku makan masakan kamu. Aku nggak bisa masak, pegang pisau aja nggak pernah. Aku yakin kamu pasti bisa masakin aku sesuatu. Kalau hari itu tiba, aku bakal makan masakan kamu sampai habis. Vio menunduk menatap wajah suaminya dengan kening berkerut. Yakin mau habisin? Aga tersenyum sambil mengangguk. Gimana kalau keasinan? Pasti aku makan. Vio mulai memikirkan sesuatu. Janji ya? Diam-diam Vio tersenyum licik. Iya janji, sahut Aga dengan entengnya. Keesokan paginya Vio membuka mata lebih awal. Hal pertama yang ia rasakan adalah tubuhnya tidak bisa bergerak akibat pelukan erat dari sang suami yang tidur dengan pulas di sampingnya. Kaki Aga menindih kakinya sehingga ia sulit bergerak. Bahkan untuk mengubah posisi tubuhnya saja ia sangat kesulitan. Apalagi beranjak dari atas ranjang. Vio menghela napas berat. Bagaimana bisa ia melakukan rencananya kalau ia tidak bisa bergerak sama sekali? Mas Aga, aku mau bangun. Tangan sama kakinya minggir dulu, pinta Vio dengan lembut. Aga tampak bergumam lalu dengan enggan melepaskan pelukannya meski dengan mata yang masih terpejam. Wanita itu akhirnya bisa bernapas lega. Ia bangkit dari ranjang lalu mengambil boneka besar miliknya agar bisa dipeluk sang suami menggantikan dirinya. Begitu Aga memeluk boneka miliknya dan tampak sudah kembali tertidur pulas. Cepat-cepat Vio keluar dari kamarnya. Hanya satu tujuannya, yaitu dapur. Jantung Vio sedikit berdebar ketika memasuki area tersebut. Namun ia berusaha meredamnya. Matanya mengedar ke penjuru dapur di rumahnya yang bersih. Bahkan kompor yang ada di sana tampak seperti baru, lantaran sangat jarang digunakan. Saking bersihnya sampai-sampai Vio tidak menemukan peralatan masak sama sekali. Vio membuka kabinet hingga menemukan sebuah wajan, tapi wajan saja tidak cukup untuk membuat masakan.
Akhirnya Vio membuka lemari es mencari bahan-bahan yang bisa ia masak. Menemukan sebungkus sosis lalu ia ingat masih mempunyai nasi sisa semalam. Lantas ia teringat resep nasi goreng yang pernah ia lihat di media sosial. Senyumnya merekah, ia akan mulai memasaknya. Tak peduli rasa masakannya nanti, toh ia ingin tahu apakah kata-kata suaminya bisa dipercaya atau tidak. Makanya kalau gombal, jangan macem-macem, batin Vio sambil tersenyum licik. Pasalnya ia sendiri tidak yakin kalau masakannya bisa dimakan. Karena ini pertama kalinya ia memasak. Lagi pula ini sebagai bentuk pembuktian cinta bagi suaminya jika berhasil menghabiskan masakannya nanti. Belum mulai memasak, namun Vio sudah senyum-senyum sendiri, membayangkan betapa tersiksanya Aga begitu menyantap nasi goreng buatannya. Bahan-bahan sudah lengkap di atas meja. Akan tetapi Vio terdiam mematung. Tentu saja ia membutuhkan sebilah pisau untuk memotong. Jantungnya kembali berdegup kencang, namun ia hiraukan. Pisau dapur tidak semenyeramkan itu pikirnya, asal ia menggunakannya dengan hati-hati. Vio kembali membuka laci kabinet hingga menemukan sekumpulan pisau yang tertata rapi di dalam sana. Rasa panik tiba-tiba menyerangnya, bukan hanya jantungnya yang berdebar kencang, kali ini keringat dingin mengucur deras di sekujur tubuhnya. Bahkan kepalanya mendadak pusing seketika. Tubuhnya terhuyung ke belakang, sampai membuatnya hampir pingsan. Beruntung ada sebuah lengan kokoh yang berhasil mendekapnya dari belakang. "Kamu nggak apa-apa?" tanya agak panik melihat wajah istrinya pucat. Dengan perlahan pria itu menuntunnya ke ruang makan. Menarik sebuah kursi untuk diduduki sang istri. "Lain kali nggak usah dipaksa ya." Vio pun mengangguk. "Kepalaku pusing," keluh Vio sambil memejamkan matanya. Tangannya tampak memijat pangkal hidungnya untuk meredakan rasa pusing yang menyerangnya. "Ya udah kamu istirahat aja di kamar, nanti biar aku aja yang lanjutin masaknya." Aga begitu pengertian dan penyayang. Hati Vio kembali terenyuh. Sebenarnya ia berniat jahat kepada suaminya, tapi ternyata suaminya terlihat sangat perhatian padanya. Bagaimana Vio tidak jatuh cinta kalau diperlakukan seperti ini terus? Semoga saja Aga akan tetap perhatian terus sampai tua nanti. "Enggak, aku di sini aja, nunggu masakan kamu," tolak Vio dengan lembut. "Tadi kamu mau masak apa?" "Nasi goreng spesial pakai sosis sama telur." Aga mendengarnya tampak tersenyum lembut sambil menatap wajah istrinya dengan tatapan dalam dan penuh cinta. "Makasih ya udah berusaha masakin aku nasi goreng spesial," ujar Aga dengan hati berbunga-bunga. Ajaibnya, rasa pusing yang ia rasakan tadi tiba-tiba menghilang seketika. Mungkin akibat kata-kata Aga yang terdengar begitu menghargai usahanya. Meskipun nasi goreng yang ia rencanakan belum terrealisasikan. "Kepalaku udah nggak pusing lagi, biar aku yang masak sendiri aja. Kamu duduk manis aja, kali ini aku yang masakin buat kamu." Aga mengecup bibir Vio sesaat sebelum pergi ke dapur. Pipi Vio bersemu merah. Jantungnya pun berdebar-debar kencang. Namun debaran jantungnya kali ini berbeda dengan debaran yang tadi. Kalau debaran kali ini begitu menyenangkan dan membuatnya ketagihan. Begitu Aga ke dapur, buru-buru Vio bangkit dari duduknya menyusul sang suami. Ia ingin sekali melihatnya memasak. Namun, begitu Aga menggunakan pisau dengan lihainya, ia kembali berkeringat dingin. Kepala Vio juga pusing. Wanita itu akhirnya memilih pergi dari dapur dengan rasa ketakutan yang mendadak timbul. "Aga nggak mungkin nyakitin gue kan?" ujarnya bermonolog. Tiduran di kamar, Vio merasa aneh pada dirinya sendiri.
Ia heran kenapa ia selalu berkeringat dingin dan pusing saat melihat benda-benda yang ada di dapur. Dan entah sejak kapan ia seperti itu. Apalagi ibunya juga selalu menjauhkannya dari area dapur. Mungkin waktu ia masih kecil, ia pernah membahayakan diri sendiri atau pernah hendak membakar rumah. Makanya ia sedikit trauma memasuki area dapur. Entahlah, yang pasti ia tidak mengingat momen ketika ia melakukan sesuatu yang berbahaya di area dapur. Atau ia memang melupakannya. Di sebuah kamar yang besar, Chika duduk bersama dengan Bagas sambil mengobrol seru. Gadis SMA itu begitu senang ada seseorang yang bisa ia ajak berbincang-bincang selain mamanya di rumah. Bakmi buatan Pak D enak banget, Chika boleh minta resepnya enggak? Boleh, nanti Pak D ajarin bikin bakmi yang enak. Kapan? Hari ini ya Pak D, pinta Chika tampak antusias. Chika, tegur Desi begitu masuk ke dalam kamar besannya. Pak D, Bagas masih butuh istirahat dek. Kamu jangan minta diajarin masak dulu. Lagian itu resep turun-temurun. Kamu minta resep yang lain aja. Yah, Mama. Bahu Chika merosot kecewa. Nggak apa-apa, kita kan udah jadi keluarga, resep bakmi juga perlu diturunin biar nggak punah. Tuh, Ma, Pak D Bagas aja nggak keberatan. Iya, tapi nanti, nunggu Pak D sehat dulu. Tapi Pak D janji ya, ajarin Chika bikin bakmi yang enak. Janji. Bersambung.